Sore hari ini kami ingin menyampaikan bahwa Pak Ahok atau Insinyur Basuki Cahayapurnama memenuhi panggilan Mabes Polri untuk dimintai keterangan terkait dengan peristiwa tanggal 27 September di Kepulauan Seribu. Nah, kita pemeriksaan dilakukan 9 jam, tentu dengan hampir 22 pertanyaan, ditambah pemeriksaan terdahulu, itu 18 pertanyaan, sehingga jumlahnya 40 pertanyaan. Ada beberapa penyidik yang saya kira hari ini melakukan pemeriksaan kepada diri Pak Basuki Cahayapurnama. Pertama adalah Kombes Ari Adiputra, kemudian Pak Suwando Nainggolan, Pak Juhandi Raharjo, dan Pak Suparna. Dan pemeriksaan ini berjalan lancar, Pak Ahok bisa menjawab dengan baik, sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dalam pemeriksaan. Saya kira cukup itu keterangan dari saya. Terima kasih. Dan tenang, kawan-kawan tenang. Bisa mendengar suara Pak Ahok, ya, nggak usah khawatir. Kita dengarkan. Tapi kami terima kasih kepolisian sangat profesional. Kami persilakan Pak Ahok. Ya, selamat sore semuanya. Saya kira tadi sudah jelas, ya. Jadi isi sudah jelas semua. Kalau mau tahu yang lain, ya silakan tanya kepada penyidik. Ya, terima kasih. Saya udah mau pulang, udah lapar nih. Terima kasih. Tolong buka jalan. Rekan-rekan, saya sampaikan itu semuanya. Jadi pemeriksaan saat ini kepada saudara Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama sudah selesai, ya. Ya, pemeriksaan saat ini kepada saudara Ahok sudah selesai. Ada 40 pertanyaan dari pemeriksaan sebelumnya berkaitan dengan apa yang beliau lakukan di Pulau Seribu, yaitu program untuk pengembangan perikanan yang akan dilaksanakan oleh warga Pulau Seribu. Dalam prosesnya, ya, beliau menyampaikan hal-hal bagaimana memajukan warga setempat untuk dapat keuntungan dan bisa umroh dan lain-lain kalau program pengembangan perikanan ini berhasil. Ada beberapa kata yang memang terucap di situ dan disunting oleh seseorang dijadikan viral. Yang terakhir seolah-olah terjadi penistaan agama. Dan ini menjadi masalah bagi umat Islam. Jadi penyidik melihat, memeriksa secara lengkap, komprehensif maksud dan tujuan dilaksanakan kunjungan di Pulau Seribu tersebut. Ini yang dilaksanakan oleh penyidik dalam pemeriksaan saat ini. Mekanisme gelar perkara seperti apa, Pak? Dan kapan? Nah, berkaitan dengan gelar perkara, rencananya minggu depan. Minggu ini fokusnya adalah memeriksa semua saksi-saksi yang belum sempat diperiksa. Jadi penyidik sudah memeriksa saksi yang ada di Pulau Seribu, beberapa saksi ahli, lapor, dan lain-lain. Ya, sudah hampir 25 orang. Dan minggu ini kita harapkan ada 8 orang lagi, termasuk saksi pelapor yang akan diperiksa. Nanti setelah pemeriksaan terhadap mereka selesai dan bisa dikumpulkan hasil pemeriksaannya, insya Allah ya, minggu depan, harinya belum ditentukan, kita akan laksanakan gelar perkara. Pemirsa, Partai Golkar tetap berkomitmen mengusung Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017. Golkar sama sekali tak terpengaruh dengan aksi penuntutan proses hukum Ahok yang diduga menistakan agama.
Menurut Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Partai Golkar, Yoris Raweyai, Golkar tidak akan mencampuri urusan hukum Ahok karena Golkar menghormati proses hukum yang berlaku. Komitmen Golkar untuk tetap mendukung Ahok dipertegas oleh keinginan Ahok yang mengatakan lebih baik dipenjara daripada mundur dalam Pilkada DKI Jakarta. Jika selama proses hukum nanti Ahok dinyatakan bersalah, Partai Golkar akan menentukan pengganti yang diusung sesuai aturan yang berlaku. Saya kira begini, kita tidak boleh berandai-andai, tetapi keputusan Golkar sudah final, karena prosesnya bukan serta-merta melalui satu mekanisme yang cukup panjang, evaluasi, dan kita sudah menetapkan dan kita konsisten mendorong, ya kan, bahwa ada dinamika yang berkembang secara politik yang kemarin kejadian tanggal 4, kita sudah sepakat serahkan melalui jalur hukum. Bila nantinya akan dipanggil dan dijadikan tersangka, keputusan dari Golkar? Kita lihat proses. Tapi kita punya keyakinan ya bahwa kalau lihat statement Ahok sampai dengan tadi pagi, dia tidak akan mundur untuk itu. Lebih baik dia jadi tersangka, lebih baik dia di penjara daripada dia harus mundur dari proses ini kan. Dan ini kan proses hukum kan. Dan itu sudah jelas, Kapolri sudah ngomong, Presiden sudah ngomong, Pak Presiden sudah ngomong. Biar proses hukum ini berjalan. Jadi kalau untuk evaluasi saya kira Golkar tidak mungkin melakukan itu kalau belum ada dasar-dasar yang kuat. Ini kan baru. Kami akan kembali mengajak Anda bergabung bersama rekan Fazila Khairunisa langsung dari Mabes Polri. Fazila, tadi sambungan pada Anda sempat terputus. Bisa Anda jelaskan kembali apakah di sana ada bentuk dukungan kepada Basuki Cahayapurnama di sana? Ya, Marvin, berdasarkan pantauan kami, tadi memang ada beberapa perwakilan dari relawan Ahok yang sudah datang ini untuk mensupport dan juga mendukung pemeriksaan Ahok pada hari ini, pada pagi hari ini. Kemudian tadi kami lihat ada beberapa orang yang memang mereka datang, yang sudah disampaikan juga melalui pesan berantai bahwa mereka akan datang pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tadi ketika mereka datang, namun Ahok sudah berada di dalam tengah menjalani pemeriksaan, dan saat ini pemeriksaan juga masih berlangsung. Kami juga masih terus menunggu hingga pemeriksaan ini selesai, bagaimana nanti hasilnya, apa saja hal-hal yang ditekankan, karena memang sebelumnya pada tanggal 24 Oktober 2016 lalu Ahok juga telah mendatangi Bareskrim Polri ini untuk mengklarifikasi terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan olehnya pada saat di Kepulauan Seribu dengan menyebutkan surat Al-Maidah ayat 51. Namun ini kali keduanya Ahok ditanya soal atau memberikan keterangan terkait dengan kasus ini, karena keterangan Ahok yang pertama pada tanggal 24 Oktober atas inisiatifnya datang sendiri ke Bareskrim ini dinilai masih kurang oleh kepolisian. Dan tidak hanya Ahok, kepolisian juga akan memanggil sejumlah saksi, yaitu Ketua MUI juga akan Ma'ruf Amin itu akan dipanggil juga untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Dan saat ini Ahok sendiri statusnya masih sebagai terlapor. Dan tidak hanya itu, nanti juga kepolisian akan terus memanggil saksi-saksi lainnya, dan hingga kini sudah ada 20 saksi yang diperiksa oleh kepolisian terkait dengan kasus ini. Dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian juga menyatakan bahwa dan berjanji akan menyelesaikan kasus atau proses hukum ini akan selesai pada waktu 2 minggu, di mana nanti akan dilakukan gelar perkara secara terbuka. Dan juga dalam waktu 2 minggu ini kepolisian juga masih akan terus mencari fakta-fakta hukum terkait dengan kasus ini, apa sebenarnya konteks Ahok dalam menyampaikan surat Al-Maidah ayat 51 ini terhadap masyarakat di Kepulauan Seribu. Dan kenapa salah satu alasan kenapa pemeriksaan ini juga dilakukan di Mabes Polri, tidak di gedung Bareskrim yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ini Komjen Pol Aridono menyatakan, Kabar Eskrim menyatakan bahwa alasan ini dipilih untuk alasan keamanan, karena memang diperkirakan tadi akan ada relawan Ahok yang akan datang untuk mensupport Ahok dalam menjalani pemeriksaan ini, dan juga karena lokasi di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan ini dinilai tidak memadai
lebih kecil atau lebih sempit sehingga pemeriksaan dilakukan di gedung Propam, tepatnya di gedung utama Mabes Polri. Dan tadi juga sebelum Ahok datang, itu tepat pada pukul 8 kurang lebih, ada beberapa tokoh yang datang, itu seperti ada Trimedia Panjaitan, anggota DPR Komisi 3, lalu ada Junimat Girsang, serta ada Prasetyo Edi selaku Ketua Tim Pemenangan yang menyatakan akan mendukung dan juga mengawal pemeriksaan Ahok hari ini, di mana ia datang memang khusus untuk mendukung atau mensupport Ahok untuk menjalani pemeriksaan hari ini. Dan berikut ialah pernyataan selengkapnya pada saat tadi Prasetyo Edi datang ke Barreskrim Polri. Nanti aja deh ya. Saya kesini, saya sebagai ketua tim pemenangan Pak Ahok, juga saya sebagai rekan di pemerintahan untuk mendampingi Pak Ahok untuk diperiksa masalah surat Al-Maidah ini. Ya. Pak, tadi bukan saya sebagai tim pemenangan, ya boleh dong saya mendampingi, mensupport Pak Ahok. Barang siapa aja, Pak, tadi ada Pak Trimedia Panjaitan, Pak. Itu sebagai tenaga hukumnya bukan, Pak? Pak Ongen Sangadi, Bu Mary Hotma, dan teman-teman lain. Banyak Pak Charles juga ikut bareng dari tim susu juga. Enggak. Ya, oke ya. Ada dukungan yang dibawa juga, Pak? Enggak ada dukungan moral. Arvin. Ya, Fasila, satu lagi, apakah tadi sewaktu Anda mewawancari dari Kabar Reskrim ataupun dari pihak kepolisian, begitu Anda mendapatkan konfirmasi siapa saja yang akan diperiksa selain Ahok terkait dengan kasus ini pada hari ini? Ya, tadi kamu mendapatkan informasi, namun tadi pada saat ditanya memang kepolisian menyebutkan hanya akan mengumpulkan beberapa saksi terkait dengan kasus Ahok ini, namun tidak menyebutkan siapa saja yang akan diperiksa. Namun kami mendapatkan informasi bahwa nantinya kepolisian juga akan memeriksa beberapa saksi seperti saksi ahli pidana dan juga ahli bahasa, serta ketua MUI yaitu Ma'ruf Amin yang akan juga diperiksa terkait dengan kasus dugaan penistaan agama ini. Marvin. Baik, terima kasih Fasilah Herunisa untuk informasi Anda. Nanti kami akan kembali bergabung bersama Anda.